Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Ajari, Pak Bupati, diwakili Pak Asisten dari Ketua DPR dan instansi terkait, Pak Wakapolres, beserta para kabak dan pejabat Polres, Kasat Reskrim dan anggota. Alhamdulillah pada pagi hari ini, puji Tuhan, kami dari Polres Labuan Batu Selatan melakukan rilis terhadap pengungkapan pencurian dengan kekerasan yang dalam kekerasannya itu diduga pelaku membawa senjata api dan menyiramkan bensin kepada salah satu korban. Itu terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 18.45 di rumah korban di Dusun Sidomulyo, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rayat, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Korban pada saat itu sedang menonton televisi setelah berbuka puasa. Tiba-tiba datang pelaku langsung menodongkan senjata api, mengaku dari membawa senjata api berwarna silver, langsung menodong, mengikat korban. Pada saat itu pun korban yang lain atau saksi, seorang kakek berusia 73 tahun dan wanita, ikut diikat juga, dilakban oleh para tersangka. Nah, selanjutnya pelaku meminta kunci mobil dan kunci salah satu kedai BRI Link milik orang tua korban. Nah, karena posisi sudah diikat dan diancam, sehingga korban menyerahkan kunci tersebut. Nah, karena dicari-cari tidak ada, sehingga pelaku mencongkel dashboard mobil. Dari dashboard mobil ini Innova, kerugian korban sih menyatakan sekitar 30 juta rupiah. Nah, kemudian pelaku juga mengambil barang-barang atau uang di BRI sejumlah pengakuan korban 50 juta. Nah, setelah itu korban tidak berdaya dan pelaku melarikan diri. Nah, setelah itu korban yang si kakek berhasil membuka ikatan maupun penutup kepala dan penutup mata dan penutup mulut. Nah, selanjutnya berteriak dan meminta pertolongan. Selanjutnya dilaporkan kepada kami beserta Kasat Reskrim, Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek turun ke TKP melakukan penyelidikan kurang lebih 2 hari 2 malam. Pak Ajari berhasil mengungkap para pelaku pencurian dengan kekerasan ini. Nah, berhasil diamankan 6 pelaku. Berikut barang bukti, diantaranya 3 senjata api. Ini 2 diduga senjata rakitan namun berjalan. Kemudian ada 1 keluaran pabrikan. Terkait hal ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium forensik Polda Sumut. Juga diamankan sejumlah barang-barang lainnya, ada linggis, kemudian ada handphone, 1 buah lakban, terus gulungan tali yang dibeli oleh korban, 3 unit sepeda motor, 1 unit mobil kendaraan roda 4, kemudian 5 pasang pakaian yang digunakan saat melakukan kejahatan, dan uang tersisa hasil pencurian dan kekerasan sejumlah 21.450.000. Selanjutnya kepada para tersangka kami amankan dan kembangkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kemudian hasil pengembangan kepada para tersangka bahwa motif dari pencurian ini adalah motif dendam. Jadi ada perasaan dari salah satu tersangka mengaku merasa sakit hati kepada orang tua korban. Jadi ada kejadian sebelumnya di mana korban memaki-maki lah kepada salah satu tersangka, sehingga
salah satu tersangka ini berinisial RN. Berinisial RN ini merencanakan pencurian. Ini merencanakan 3 kali ya Pak? 3 kali, 1 kali gagal karena tidak ada senjata, kedua kali pun masih belum ada senjata, tidak memungkinkan. Nah barulah yang ketiga ini mereka berhasil melakukan pencurian, yaitu dengan adanya senjata. Senjata ini setelah kami telusuri diduga berasal dari tersangka lain yang saat ini sudah ditahan di lapas Pekanbaru berinisial Pekanbaru berinisial MS alias H. Ini dia vonis 23 tahun Pak Kajari, vonis 23 tahun sejak 2017 atas kasus pencurian dengan kekerasan. Ini masih diduga, namun keterkaitannya ada keterkaitan karena menurut pengakuan dari tersangka si yang di napi ini ada diduga mengarahkan langkah-langkah selanjutnya dan mendapat bagian sebanyak 7 juta rupiah menurut pengakuan salah satu tersangka. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, dan untuk para tersangka kami tersangkakan melanggar pasal 365 ayat 2 ke 1 ayat 2. Kemudian juga junto undang-undang darurat nomor 1 1951 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara setinggi-tingginya atau sekurang-kurangnya 20 tahun. Demikian yang disampaikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Hajar atau Pak Mewakili Pak Bupati? Pak Hasan? Ya. Kalau cukup mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Pak, izin Pak, itu senpinya milik yang sudah di lapas saat ini ya Pak? Menurut pengakuan, jadi senpi ini diamankan dari salah seorang pelaku bernama SDC. Jadi sebelum melakukan pencurian, mereka merencanakan mapping dulu, merencanakan menggambar situasi pada siang harinya. Nah, kemudian mereka berkumpul di salah satu rumah tersangka, membagikan senjata. Jadi SDC ini membagikan senjata, satu kepada yang dipegang dia, satu dipegang oleh SO, dan satu lagi oleh S yang masih DPO. Jadi pelaku diduga 6 orang, 5 orang yang melakukan secara langsung, satu tidak ikut dalam pelaksanaan tapi sebagai perencana. Dari 6 tersangka ini 5 berhasil kita amankan. Kami berhasil amankan, termasuk otak pelaku berinisial OJN, RJN. Ini sebagai otak pelakunya, dan satu orang lagi identitas sudah kita ketahui, alamat rumahnya pun demikian. Tinggal menunggu waktu saja untuk dilakukan penangkapan oleh Satreskrim Polres Labuan Batu Selatan. Jadi pada kesempatan hari ini pun kami mengapresiasi kepada tim kami dari Satreskrim Polres Labuan Batu Selatan bersama unit Reskrim Polsek Kampung Rakyat yang juga didukung, di backup oleh Ditreskrimpum Polda Sumut, kemudian dari jajaran Polres Labuhan Batu. Karena para tersangka ini berdomisili di Polres Labuhan Batu, sehingga dalam pengungkapannya pun kami didukung, di backup oleh jajaran Polsek maupun Satreskrim Polres Labuhan Batu. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumut dan jajaran Polres Labuan Batu, dan mengapresiasi juga dari jajaran Satreskrim di bawah pimpinan langsung Maka Satreskrim dapat mengungkap pencurian dengan kekerasan ini 2 kali 24 jam. Demikian. Pak, ini kan motifnya dendam Pak. Sebelumnya mereka ada hubungan apa nih Pak? Jadi sekitar tahun 2017 dari salah satu tersangka ini ada permasalahan keluarga. Nah, sehingga si korban, orang tua korban ya, pada saat itu orang tua korban tidak ada di rumah, sedang di luar kota. Itu memaki-maki, bahkan juga mengancam akan melaporkan ke polisi. Oleh karena itu berupaya untuk negosiasi
dan ada katanya sedikit diperas lah oleh korban, yaitu kalau mau segini, kalau nggak saya laporkan perkaranya. Nah, atas hal tersebut salah satu pelaku merasa dendam karena dia sudah istilahnya dimaki-maki, sombong dan merasa diperas lah oleh orang tua korban. Demikian. Ini kan Pak, mereka memakai SMP Pak, apakah memang mereka sudah berulang kali merampok atau baru kali ini Pak? Menurut pengakuannya, ini masih didalami oleh Pak Kasat Reskrim. Jadi menurut pengakuannya mereka sudah merencanakan, tapi baru kali ini yang mereka lakukan. Adapun SMP ini seperti tadi disampaikan dikirim dari seseorang yang diduga ada di lapas kelas 2 Pekanbaru 2A yang dikirim melalui kurir. Nah, kurirnya ini masih didalami, yang mengirimkan kepada salah satu tersangka ke rumahnya di dusun di SDC ya? Di dusun Kampung Jawa, Desa Selat Besar, Kecamatan Bila Hilir di Labuan Batu. Cukup? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.